Oke, halo teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeong super friends. Ini suaranya. Oke. Teman-teman, akhirnya kita bisa ketemu lagi ya di JWQ yang episode ke-28. Gak kerasa banget ya udah sebanyak ini episodenya, dan hari ini kita mau ngebahas tentang surat Al-Baqarah ayat ke-62. Tapi sebelum itu aku mau bikin tempat diskusi dulu untuk Journey with Qurannya. Nanti teman-teman kalau misalnya ada yang mau bertanya, mau komen, bisa di situ ya guys ya. Bentar aku bikin. Quran surat Al-Baqarah ayat 62. Oke, bisa dilihat nanti teman-teman di channel apapun di mana tuh namanya, di grup. Oke, seperti biasa hari ini kita ditemani oleh pembicara kita yang super duper keren banget, yaitu Kalila. Assalamualaikum Kalila. Tes. Tadi suaranya agak putus-putus soalnya sinyal aku nih. Astagfirullah. Udah kedengeran Kak Halo. suaranya? Iya, kedengeran Kak. Iya, aku putus. Tapi coba ya, kita coba. Oke Kak. Oke. Kakak mau share screen ya Kak? Iya. Halo. Halo. Terdengar. Putus. Dia. Suara kok putus-putus Kak? Iya. Teman-teman aku putus-putus ya? Kayaknya aku deh, di sinyal aku deh. Coba aku lepas earphone deh, bentar. Mungkin di akunya. Kayaknya kalau yang lain aman, ya nggak sih? Oh gitu. Ya nggak apa-apa Kak. Tapi di aku masih dengar suara Kakak jelas kok Kak. Jelas. Oke, ya insya Allah. Iya, kayaknya aku yang putus-putus ya. Ya udah nggak apa-apa. Oke, aku coba share screen dulu. Alright. Mungkin aku boleh share screen. Oke. Alright. Sambil aku buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. So, sekarang kita ketemu lagi di pertemuan yang udah keberapa nih ya, bahkan kayaknya udah sangat banyak sangat banyak taruhnya ya di ayat 60-an nih kita berarti ya di ayat-ayat ini. Nah, kalau misalnya teman-teman ngikutin gitu ya dari awal kan kita banyak membicarakan cerita-cerita mengenai, bahkan Al-Baqarah itu kan udah full komplit banget, maksudnya paling panjang bahkan, dimana dia menceritakan tentang Nabi Adam, ada juga yang cerita tentang nabi-nabi lainnya, bahkan sampai di ayat yang 60-an ini itu jelas ya, ibaratnya itu sampai percakapan antara Nabi Musa dengan umatnya yaitu Bani Israel itu jelas didokumentasikan di Al-Baqarah ini. Jadi Al-Baqarah memang merupakan surat yang dia tuh memberikan banyak details gitu ya. Detail-detail yang mungkin kita merasa kayak
kita tahu secara umum aja, oh ya Bani Israel membangkang, karena terus menyembah sapi, menyembah sapi emas, terus gini gini gini. Tapi itu tuh kayak apa yang cuma kelihatan di luar doang. Padahal kalau kita tahu detailnya, itu tuh kayak hah, ternyata kayak gini gitu. Biasanya kita kalau lebih ngerti sama apa yang benar-benar kejadiannya, itu lebih dapet gitu perasaannya, lebih dapet. Okay, so in Al-Baqarah itu memang ayat-ayat apa kebanyakan gitu di ayat yang 60, 61, 62 itu membicarakan tentang Nabi Musa dan Bani Israel. Kemarin kita sudah bahas di ayat 60 bahwa Bani Israel itu membangkang, terus mereka juga kayak yang wah kayaknya udah keterlaluan banget lah gitu. Nah, terlalu ya aku agak-agak lupa deh kemarin terakhirnya di mana ya, di sini ya kayaknya. Nah, 60. Jadi kita lanjutkan di 61. Nah, di 61 ini kalau terjemahannya dan ingatlah ketika kamu berkata, wah ini maksudnya ketika Bani Israel berkata, wahai Musa, kami tidak tahan hanya makan dengan satu macam saja. Yang kemarin ya, itu makanan yang ada dua itu. Maka mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami, agar dia memberi kami apa yang ditumbuhkan bumi. Sayur mayur, timun, bawang putih, kacang, bawang merah. Terus Nabi Musa menjawab, apakah kamu meminta sesuatu yang buruk sebagai ganti dari yang baik? Pergilah kamu ke suatu kota, pasti kamu akan memperoleh apa yang kamu minta. Nah, lalu Bani Israel ditimpa kenistaan dan kemiskinan. Mereka mendapatkan murkanya Allah. Dari narasi kayak gitu aja, ya ibaratnya kalau kita apa ya, pakai kata-kata kita lah gitu ya. Sebenarnya mereka tuh cara ngomongnya kayak gimana sih? Itu seolah kayak nyalahin. Musa, nih bahkan yang ngomongnya nih, ini bener-bener literally kayak gini. Wahai Musa, itu kagak ada pakai kayak wahai Nabi Musa Rasul kami atau apa. Kalau kita mungkin apa ya, bapak ini ibu itu untuk menghormati gitu kan. Apa ada bukan senioritas tapi kayak kalau kita hormat sama orang kan kayak iya mbak ini, iya bu itu, iya pak gitu. Nah itu kan kayak kita menghormati dia. Tapi kalau kita nyebut nama kan kayak ya kayak ke temen aja gitu, ke temen gitu dengan kulturnya seperti itu. Nah ini mereka juga kayak gitu, manggilnya kagak pakai pak bu apa gitu yang lain gitu, nggak pakai gelar gitu. Padahal kan ini Nabi Musa loh, masya Allah. Jadi mereka manggilnya tuh benar-benar nama. Wahai Musa, kami tidak tahan dengan gini-gini. Oh gitulah cara ngomongnya. Nah cara ngomongnya tuh tadi gitu. Ini tuh salah kamu loh. Kamu sih nggak minta sama Allah, makanya kita jadi makannya cuma ini doang. Kan kamu bisa minta banyak, minta semuanya. Kamu cuma tinggal butuh pergi, maksudnya bukan pergi apa, kamu cuma tinggal minta dan ngomong gitu loh, dan minta terus kamu sholat gitu, kamu berdoalah padanya, pada Tuhanmu itu gitu untuk minta nih makanan yang banyak gini-gini. Kamu sih nggak minta, jadinya ini salahmu gitu. Jadi seolah kayak ngomongnya kayak gitu. Dan nggak sampai situ doang. Mereka bilang apa namanya? Kamu kan bisa aja minta yang lain. Contohnya nih kayak gini nih, mintanya kamu kan bisa minta bawang, sayur, timun, ini. Terus kayak maksudnya itu mereka tuh bener-bener spill tuh setiap apa ya? Kayak daftar resep makanan gitu loh. Kayak misalnya gimana ya? Ibu kita minta kita beliin ke warung gitu. Ini ya, Dek, beli ini ada listnya gitu. Nah, itu tuh kayak gitu. Mereka tuh nyuruhnya tuh kayak gitu. Kamu tuh harusnya minta ini loh, ini bawang apa. Nah, kayak gitu. Udah mengelunjak, nyalahin. Tadi kan ngomongnya ya, ini tuh salah kamu karena kamu nggak mau minta ke Allah gitu. Udah nyalahin, ngelunjak, habis itu ngelis lagi gitu loh. Kamu tuh harusnya minta ini. Kamu harusnya minta setiap setiap bahan makanan ini, setiap ini. Kamu harusnya minta yang ini gitu, semua yang ini gitu. Kamu harusnya minta semuanya sama Allah. Kenapa kamu malah
cuma minta dua tadi yang kita apa namanya sampai bertahun-tahun makan itu doang. Gitu. Jadi cara ngomongnya kayak gitu. Tuh ya nyebelin ya kalau gitu ya. Ya kita mah ya merasanya kayak udah mau dibantu gitu, ngelunjak lagi. Nah, jadi coba ya aku sambil ini masih share screen kan ya. Coba aku present soalnya tadi tuh sinyalnya kurang bagus jadi ngelag. Bentar ya. Masih aman ini? Kelihatan nggak? Masih Aman kok Kak, kelihatan. full screen nggak? Atau cuma ini doang? Kok di aku tidak muncul ya? Ah ya udahlah begini saja deh. Belum full screen. Tapi kayak Belum gitu juga kelihatan kok Kak. juga aman lah ya. Oke. Nah, jadi mereka itu ibaratnya gitu, ngelunjak, mintanya ngelunjak terus nyalah-nyalahin Nabi Musa. Nah, terus kan mereka tuh ngelis kan, bawang, timun, sayur-sayur, itu literally kayak gitu ya. Mereka tuh mintanya bener-bener ngomongnya bawang gitu. Jadi ini bukan terjemahan atau apa, tapi emang beneran bawang, sayur, timun kayak gitu. Nah, dari sini kita tuh bisa lihat bahwa eh, yang mereka minta itu adalah makanan-makanan saat makan-makan makanan yang ada di Mesir. Ibaratnya gini deh, kita kan tinggal di Indo, kenal dong sama seblak, ya kan? Sama cilok, sama apa? Martabak. Terus kita pindah ke Amerika, ke New York. Terus kita minta seblak. Terus kita kayak mau mesen di resto, aku mau pesen seblak dong, ada nggak? Ada seblak nggak? Aku mau cilok dong. Mereka bakal bingung nggak sih gitu? Resto yang di New York ini bakal bingung nggak sih? Hah? Apa itu? What is seblak? Gitu. What is martabak? What you mean? Kayak jadi jadi malah apa namanya? Malah aneh kok lu mintanya itu. Di sini tuh adanya spaghetti, di sini adanya pizza, hamburger. Kenapa kamu mintanya seblak? Di sini mah tidak ada seblak gitu. Bahkan itu ibaratnya nih kalau analoginya adalah kan Bani Israel di Mesir mereka menjadi budak, ya kan? Diperbudak oleh Firaun, disuruh kerja, terus anak apa namanya? Anak kecilnya, anak cowoknya kan dibunuh-bunuhin semua oleh Firaun. Pokoknya jadi budak ternistai banget lah. Seolah mereka tuh ada di penjara. Jadi Bani Israel di Mesir dulu itu diperbudak dan kayak di penjara gitu. Mereka adalah budak tawanan gitulah yang berada di penjara. Artinya mereka dikasih makanan juga kan makanan penjara. Taulah makanan penjara yang pakai loyang gitu kalau di film-filmnya pakai loyang udah gitu kayak nasinya yang nasi benyek gitu loh. Kayak makanan-makanannya juga kayak yang aduh nggak selera banget lah gitu seadanya banget. Nah itu makanan yang mereka tahu, itu makanan yang mereka terbiasa, itu makanan yang mereka kenal di kehidupan mereka. Padahal itu makanan penjara gitu, makanannya makanan Mesir ibaratnya gitu deh. Nah, tapi mereka justru minta itu. Mereka justru minta diberikan itu. Nah, diberikan itu apa namanya ibaratnya tadi bawang, timun, sayur-sayuran itu semua kan makanan yang ada di Mesir gitu, makanan pas mereka di Mesir itu makanan penjara ibaratnya. Kok mereka malah minta itu lagi seolah mereka minta diperbudak lagi. Udah dibebasin nih sama Nabi Musa, sudah lari dari kejarannya Firaun. Firaunnya sudah mati bahkan. Ini bahkan mereka sedang apa namanya bebas gitu. Tapi mereka malah minta makanan penjara, minta sesuatu yang
ibaratnya di penjara dulu gitu, yang ada di penjara dulu gitu. Jadi aneh gitu ya. Lah wong kalian udah bebas tuh bisa makan yang lain-lain, yang makan yang enak-enak. Kenapa kalian mintanya makanan nasi benyek ini, makanan yang makanan penjara gitu. Jadi secara apa namanya vibes-nya itu Bani Israel tuh sebenarnya seperti meminta untuk diperbudak lagi, meminta untuk dinistai, terhina lagi. Padahal mereka sudah dibebaskan. Nah, uh, terus kan Nabi Musa menjawab gitu kan, lah kenapa kamu minta itu? Itu kan buruk. Padahal kamu mau dikasih sesuatu yang baik. Nah, ini sama aja seperti kayak kita, kalau di zaman sekarang ya, ibaratnya fame, popularity, money, itu semua adalah sebenarnya sesuatu yang buruk, sesuatu yang nista, harta, apa ya, popularitas, likes-nya orang-orang, gombalan-gembelannya cowok-cowok gitu. Itu sebenarnya sesuatu hal yang buruk, tapi kok kita minta itu, kita pengennya itu gitu. Jadi zaman sekarang kan banyak orang tuh yang ngemis likes, bahkan sampai beli gitu. Like dong, follow gue dong, ini dong, subscribe atau apa kayak, hey gengs, ya gini-gini. Jadi bahkan ibarat ini bedakan dengan dakwah gitu ya. Tapi maksudnya nih di zaman sekarang yang ibaratnya tuh ngemis gitu ya, ngemis atau meminta, pengennya yang ini gitu. Sama juga dengan yang kalau kerja apa segala itu kan sebenarnya kayak terlalu mencari, terlalu menginginkan harta, terlalu menginginkan uang, hal-hal yang terlalu menginginkan apa namanya disukai oleh orang lain, gombalan-gombalan orang lain, puji-pujian, itu sebenarnya dibilang oleh Nabi Musa itu tuh buruk, buruk untukmu. Kenapa kamu minta itu? Itu buruk karena sebenarnya kamu tuh sedang diperbudak loh. Itu tuh perbudakan. Jadi yang zaman sekarang sosial media gitu ya, terus try to fit in gitu ya ibaratnya. Aduh, trennya sekarang tuh hijab tuh harus yang zebra cross gitu ya, hitam putih gitu kan, ngikutin tren. Oh sekarang tuh trennya kayak gini, ngikutin lagi. Supaya apa? Supaya kelihatan kayak gue ngikutin tren, supaya gue tuh masuk gitu ya ke kaum sosialita. Itu padahal sebenarnya diperbudak. Maksudnya apa ya? Ya apa yang orang lain ibaratnya nih ada orang ada masternya gitu ya, ada majikannya gitu. Majikannya tuh bilang apa? Kamu pakai bajunya baju batik aja gitu ke apa namanya? Ke pembantunya gitu atau apa, kamu pakai baju batik dong biar nggak malu-maluin banget gitu ya, di rumah saya nanti ada orang penting atau apa, kamu pakai baju batik dong. Terus habis itu dia pakai baju batik, dia kan kayak ngeiyain banget apa yang majikannya ngomong. Sama lah misalnya selebgram. Selebgram pakai apa, kita ngikutin banget. Dia tuh kayak gini, cara ngomongnya kayak gini, ngikutin banget. Taat gitu, patuh. Padahal sebenarnya itu apa sih? Itu tuh perbudakan. Diperbudak oleh si selebgram ini, diperbudak oleh influencer sana, diperbudak bahkan oleh keinginan kita, nafsu kita terhadap dunia, ingin disukai, ingin banyak followers, ingin banyak likes, ingin itu. Padahal sebenarnya itu bentuk perbudakan. Kita jadi hambanya sosial media, kita jadi hambanya uang, hambanya dunia. Padahal Nabi Musa mengatakan, kamu kenapa minta itu? Ini loh ada yang dikasih yang baik oleh Allah. Kenapa kamu minta sesuatu yang kamu dapatkan di penjara? Dunia itu kan bagai penjara, ya kan? Makanan dunia ya makanan penjara. Jadi misalnya ini mohon maaf, misalnya konten-konten mukbang gitu ya. Mau apa mukbang itu singkatan dari apa sih? Muka banget atau apa sih? Aku sampai sekarang tuh masih belum tahu deh mukbang itu singkatan dari apa. Ibaratnya konten kuliner-kuliner gitu ya kan. Konten kuliner ini kan
wah makanan jenis ini, makanan jenis itu, wah makanan yang ini ya kayak begini, yang kayak begitu. Ini mohon maaf gitu ya, demi hanya mengikuti nafsu. Oh, aku pernah makan spaghetti. Oh, aku pernah makan daging penyu. Oh, aku pernah makan sirip pari. Buat kita keren. Padahal Nabi Musa mengatakan, ngapain kamu makan sirip pari, itu makanan dunia, makanan penjara gitu loh. Makanan dimana kamu tuh sedang di penjara terus dikasih makanan itu, walaupun menurut kamu tuh enak, enak banget, wow wow banget gitu. Padahal tuh sebenarnya enggak loh. Itu tuh sebenarnya satu yang buruk justru. Bisa bikin kamu terobsesi, jadinya malah yang penting, yang prioritas kagak dilakuin. Misalnya, punya uang. Rather than buying books atau Quran atau apa ya, register for classes yang kayak apa namanya, kayak uangnya itu misalnya kita punya uang, terus kita beliin buat kelas-kelas agama, kelas agama ya, apa namanya, kelas kajian gitu ya. Itu tuh kok kayaknya berat banget. Kok kajian bayar? Gitu. Itu kayak udah padahal kita mau loh bayar untuk mixu yang 20.000, untuk chat time 27.000. Ini infak 20.000 atau 10.000 doang buat kajian, merasa kok bayar? Kok kajian bayar? Ini untuk apa? Kenapa dikomersialisasi? Agama seharusnya tidak perlu dikomersialisasikan, tidak boleh dikomersialisasikan. Harusnya kan gratis. Aduh, ini jadi kayak kebalik-kebalik. Kita bersedia membayar mahal-mahal untuk kuliah, belajar fisika, terapan dasar, bla bla segala, tapi untuk yang benar-benar penting buat kita, untuk kehidupan akhirat kita, kita malah jadi tergusur itu semua. Kita inginkan sesuatu yang buruk, padahal sudah dikasih nih sama Allah sesuatu yang baik banget, bahkan gratis gitu. Udah tinggal datang doang aja nongol. Tapi malah lebih mentingin sesuatu yang buruk, minta yang buruk itu. Ya maksudnya seperti itu ya. And then ada namanya greed, itu rakus gitu ya, kerakusan. Tadi kan di ayatnya itu ada salah satu kata apa, potongan ayatnya itu inhibitu. Inhibitu nanti kita buka di sini juga bisa ya. Inhibitu itu maksudnya turun, apa ya, kalau aku sih lebih suka untuk translate-nya itu ke jeblos. Apa ya, jeblos itu kan kayak kita jalan biasa, tiba-tiba ada lubang terus kita nyerungsuk gitu loh. Jeblosnya tuh langsung kayak ke bawah banget, ke dasar banget. Maksudnya apa? Membuat kita jatuh, tuh jatuh dan terus merosot ke bawah sampai dasar, sampai mentok paling bawah. Jadi sifat rakus itu membuat seseorang menjadi turun terus-menerus, membuat dia jadi jeblos terus-menerus, menurunkan, ibaratnya menghinakan seseorang itu sampai dia mentok sampai dasar. Justru itu tuh kayak menghinakan dia. Ibaratnya gini, kita punya gaji cukup buat bayar kosan bisa, buat makan bisa. Habis itu ada tawaran, ini nih kalau misalnya kamu mau nih, ada nih kerjaan gini KYC bla 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 bla. Terus pas kita lihat kok kayaknya riba, tapi nih sekali doang kamu deal nih, itu kayak 5 kali gajimu sebulan, bahkan 10 kali. Oh ya, nah di sini mulai benih-benih kerakusan, rakus. Tadinya udah cukup aja gaji dengan pekerjaan yang biasa, baik-baik, halal, toyib. Tapi terus ada trigger gitu untuk menjadi rakus. Atau terlalu sering nontonin lifestyle gitu. Aduh kayaknya bagus, keren ya kalau punya rumah kayak gitu. Kayaknya keren ya kalau kerudung-kerudungnya, kalau hijabnya ganti-ganti. Oh kalau mereknya ini, mereknya itu. Kayaknya cantik deh begini-begini. Nah itu benih-benih jadi akhirnya kita tuh rakus. Kita berpikir kalau kita dapatkan lebih banyak uang, kita akan naik kastanya, naik levelnya, status sosial kita naik.
kerja di perusahaan-perusahaan, misalnya perusahaan yang riba atau apa, kan itu kayak seolah-olah statusnya naik apa. Padahal sebenarnya inhibitu sebenarnya adalah kita tuh sedang menurunkan harkat martabat diri kita sendiri. Karena rakus itu tadi, yang sudah dikasih oleh Allah cukup dan baik, tapi kita rakus sehingga tergoda untuk melakukan apa namanya, mengiyakan sesuatu yang buruk, itu malah humiliating. Kita malah menghinakan diri kita sendiri karena keinginan yang tidak selesai-selesai itu unlimited. Keinginannya sangat banyak, tidak ya ibaratnya kayak gini lah. Emang pernah teman-teman misalnya punya gaji sekarang misalnya nih berapa? 3 juta gitu. Habis itu ditawarin oleh manajer, mau nggak gajinya naik jadi 5 juta? Mau. Oke, dinaikin 5 juta. Terus di bulan kemudiannya lagi ditawarin lagi, mau nggak gajinya naik jadi 7 juta? Mau. Oke, naik 7 juta. 2 bulan kemudian ditawarin lagi, mau nggak jadi 10 juta? Terus mikir, sepertinya ini sudah berlebihan. Sepertinya aku menginginkan terlalu banyak. Aku sebenarnya sudah cukup dengan 7 juta ini. Tapi itu terlalu banyak 10 itu. Mohon maaf bos, sepertinya tidak usah dinaikin gaji saya. Nggak mungkin. Tidak ada yang seperti itu. Bahkan kalau bisa 15, 50, 100 juta naikin pak. Naikin terus gitu. Itu karena emang keinginan kita tuh terus kayak gitu. Terus akan terus naik. Sekarang misalnya tanya aja temen siapa aja temen kita nih, gaji kamu sekarang berapa? Oh 3 juta. Emangnya oh, misalnya tapi gaji aku tuh kecil, sedih banget lah pokoknya kerja di sini tuh kecil banget, udah gitu nggak dapat UMR gitu kan, jauh banget dari UMR, lalalala, pokoknya ngeluh aja gitu. Oh ya udah, menurut kamu emang berapa yang cukup itu nominalnya? Ya 10 juta cukup lah. Nanti ketemu lagi aja 5 tahun kemudian atau 3 tahun 4 tahun kemudian, tanyain sekarang gaji kamu berapa, gak jauh banget, ya naik sih dari yang dulu tapi itu masih kecil banget dan susah dan kurang gitu loh, emang berapa? 10 juta lah, kan 3 tahun lalu kamu bilang 10 juta itu cukup, sekarang ya kan itu dulu belum inflasi, COVID dan lain-lain. Sekarang kan gue butuh mobil, gue butuh ini, butuh ini, butuh itu, ada KPR dan lain-lainnya. Jadi 10 juta tuh kecil banget. Terus aja begitu ya. 2 tahun kemudian maunya 30, 2 tahun kemudian ya. Jadi nggak akan. Kalaupun dia diberikan apa yang dia inginkan. Ini nih ya, hati-hati juga nih sama apa yang kita inginkan. Karena bisa jadi memang dikasih sama Allah. Aduh, aku pengen deh gajinya 50 juta. Bisa jadi loh, beneran. Tapi apakah itu akan membuat kita lebih dekat sama Allah atau malah bikin kita jauh sama Allah? Tiba-tiba uang kaget ya kan, 50 juta. Uang kaget langsung tuh, traktir sana sini, apa sana sini, terus bingung, aduh aku taruhnya di deposito apa di mana ya? Azan nih, boro mau sholat, aduh kalau nggak aku simpen sekarang nanti duitnya hilang gitu, lewat bablas sholatnya hanya karena sekecil keinginan kita diwujudkan oleh Allah. Hati-hati, kita mau menginginkan sesuatu tuh jangan sampai ketinggalan. Ya Allah, jika itu baik untukku dan mendekatkanku padamu, berikanlah padaku. Tapi jika justru itu akan menjauhi aku darimu, jangan kabulkan. Gitu mintanya tuh, minta sesuatu yang mendekatkan pada Allah. Ya Allah, aku takut dengan keadaanku yang sekarang serba pas-pasan, aku jadi kufur, aku jadi tidak bersyukur dan lain-lain. Tolong tambahlah rezekiku ya Allah supaya aku bisa bersedekah dengan lebih baik atau apa-apa. Itu boleh. Tapi hati-hati juga, nanti beneran dikasih banyak, lupa sedekahnya. Lupa sama doa pertamanya gitu. Oke, gitu ya. Jadi tamak atau kerakusan itu hati-hati. Kalau kita sudah merasa kok kayaknya aku sudah dikasih nikmat sih, tapi kok
makin banyak, makin banyak, makin banyak nih nikmatnya dikasih. Hati-hati ya gitu ya. Hati-hati nanti kayak istidraj dan lain-lain. Nah, inhibitu ternyata inhibitu tidak hanya inhibitu doang. Eh, ayat potongan ayatnya itu adalah inhibitu misron. Inhibitu misron ini eh, bukan sekedar misron saja. Misro itu adalah sebuah tempat, sebuah area lah ya di Mesir. Nama area lah gitu ya. Nama daerah di Mesir. Nah, ini beneran sebuah nama, ibaratnya kayak Bogor gitulah, Bogor. Tapi sebenarnya Bogor dalam bahasa Indonesianya lah gitu ya, atau bahasa Sundanya itu punya arti gitu. Ada artinya, jadi tidak hanya nama tempat tapi ada artinya. Misro itu ada artinya. Artinya itu adalah sesuatu yang sebenarnya buruk dan sarkas. Itu kayak artinya tuh kayak bodoh, idiot gitu. Aduh, gimana ya? Jadi kayak misalnya kata-katanya kayak gini. Aduh, lu geblek banget sih minta minta Mesir lagi, kenapa lu nggak minta yang lain gitu, kenapa mintanya Mesir lagi, ibaratnya kenapa kamu minta tempat di Mesir lagi, ibaratnya tadi kan dia minta tadi ya bawang sayur apa sih lah, itu kan makanan-makanan yang di Mesir, seolah kayak ibaratnya gini, makanan penjara bisa didapetinnya di mana, ya di penjara kan gitu kan. Nah, kita minta makanan penjara, artinya kita mau ke penjara lagi dong gitu. Kan kamu bisa dapetin makanan itu di penjara, artinya kamu minta untuk masuk penjara lagi supaya dapat makanan penjara gitu ibaratnya. Terus sarkasnya adalah kalau bodoh banget sih minta di penjara lagi, kenapa nggak minta yang lain? At least penjaranya penjara lain deh. Kalau misalnya kemarin di penjara di mana Alcatraz gitu ya, ya kalau lu emang beneran pengen banget sama makanan penjara, ya udah penjara yang lain kek gitu, penjara di Finlandia gitu atau penjara di Laos gitu. Kayak ini tuh literally banget banget mereka mintanya di Misro, tempat di area di Mesir itu, exactly di situ gitu. Exactly penjara yang dulu. Pokoknya gue pengennya makanan yang dulu itu loh. Yang dulu gue pernah di penjara di situ tuh. Gak mau di penjara lain. Gue bahkan pengennya di situ. Yang pas gue diperbudak oleh si Firaun gitu lah. Ibaratnya kayak gitu loh. Dan Misro ini tidak hanya nama tempat tapi juga artinya tadi idiot, bodoh banget gitu. Kok bodoh banget sih mintanya di penjara lagi gitu, kenapa nggak bahkan penjara lain lah minimal atau at least gitu ya. Jadi inhibitu misron di situ jelas banget dikatakan apa namanya, bahwa Bani Israel tuh kayak menghinakan diri mereka sendiri. Jadi as for Egypt food ya sama seperti asking for slavery lagi gitu, pengen di penjara lagi. Oke, nah tapi ibaratnya di ayat itu kan kan Nabi Musa tadi kan kayak bilang, lah kok kamu minta itu loh, itu tuh buruk buat kamu, kenapa ini mau dikasih yang baik, kenapa kamu minta yang itu? Tapi ya udah deh, oke kalau emang kamu mintanya itu ya udah. Jadi di ayat itu lanjutannya lah ibaratnya potongan ayat itu dibilang gitu, ya udah oke kalau emang kamu mintanya itu gitu. Jadi apa namanya, uh, sebenarnya gini, kalau perbudakan atau apa misalnya deh ART gitu ya, ART mungkin bukan budak banget ya, cuma kan misalnya asisten rumah tangga gitu, emang ada ya dia naik naik apa sih namanya, naik jabatan gitu. Kalau misalnya kita kerja di kantor, kita staff, terus kita dapat tadi naik gaji, promosi atau apa, kita kan bisa jadi asisten manajer, terus jadi manajer, terus jadi apa namanya vice president atau apalah gitu. Itu kan naik jabatan. Oke lah, korporat memang bentuk perbudakan juga, tapi kan setidaknya perbudakan yang kita naik naik ada jabatannya gitu loh, naik promosinya ada. Nah, kalau perbudakan di Mesir, apakah ada promosi seperti itu? Naik jabatan atau bahkan oke lah
bapak ini diperbudak, tapi anakku harus sukses. Gitu kan biasanya kita kayak gitu ya, misalnya kalau orang-orang kurang berdaya secara ekonomi, mungkin orang tuanya memang miskin, orang tuanya nggak punya apa-apa, tapi mereka tuh berharap anaknya ini punya masa depan lah gitu. Tapi perbudakan di Mesir itu nggak kayak gitu. Nggak ada promosi, nggak ada naik jabatan, bahkan nggak ada harapan untuk masa depan anak-anak mereka. Semua anak-anak mereka ujung-ujungnya akan jadi budak juga, akan kerja juga, akan diperbudak oleh Firaun. Nggak ada harapan sama sekali. Perbudakan jenis itu loh yang kalian inginkan. Itu ibaratnya. Slavery yang ada di Mesir itu adalah yang seperti itu. Gak ada harapan sama sekali. Untuk berubah masa depan mereka, no, tidak ada. Nah, makanya di ayat ini juga ada kata-kata maskana. Maskana itu gabungan dari dua kata. Masaka dengan sakana. Ini bukan masako ya. Masaka. Tapi kalau dalam bahasa Jepang ini juga ada juga ya, sakana artinya ikan. Oke, ya dalam bahasa Arab lah, dalam bahasa Arab masaka itu artinya berhenti, sakana artinya diam. Misalnya kita lagi jalan, tiba-tiba ada tembok depan kita, ya mau nggak mau kita harus berhenti dong, kalau nggak nabrak. Habis itu diem, terus kita bingung, lah saya mau lewat mana, gitu kan? Jadi berhenti dan diam, itu artinya maskana. Maskana ini yang menjadi kata lain atau terapan di bahasa Indonesia itu miskin. Miskin itu sebenarnya tadi orang yang tadi itu masih bisa berjalan atau apa, tapi ada sesuatu yang membuat dia berhenti, stuck. Habis itu diem di posisi itu, di situasi itu. Miskin itu artinya stuck. Jadi miskin itu bukan orang yang gajinya 500.000 sebulan, atau dia nggak punya gaji, atau rumahnya reot. Enggak. Miskin dalam Arab itu artinya adalah orang yang stuck di situasi dia, dan dia nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Jadi kadang-kadang kalau misalnya kita lagi nulis gitu, terus kita stuck gitu, terus kita nggak bisa lanjut, ya miskin. Miskin ide, miskin apalah gitu ya kali ya. Jadi berbeda banget ya kosakata miskinnya Indonesia dengan miskinnya Arab. Hati-hati ya, jangan-jangan kita nih sering miskin karena sering stuck, sering tidak bisa melakukan apapun, terhalang akan sesuatu. Nah ini juga hati-hati nih, berarti ada sesuatu yang menghalangi. Ibaratnya misalnya gini, dia bekerja di pabrik, habis itu dia kecelakaan, kakinya lumpuh, sehingga dia nggak bisa kerja lagi. Terus nggak ada jenis pekerjaan di negara dia yang memungkinkan untuk orang lumpuh dapat uang atau bisa bekerja tanpa ibaratnya dia ilmu, mungkin dia nggak punya ijazah gitu ya, dia nggak punya apa-apa, akhirnya dia stuck karena dia lumpuh dan dia nggak bisa dapat kerjaan di mana-mana. Dia nggak bisa ngubah situasinya, dia juga nggak punya keluarga, nggak punya kenalan, nggak punya siapapun. Palingan dia akhirnya jadinya di pinggir jalan, narok mangkok, menunggu orang yang kasih makan dia. Itu namanya miskin. Tapi hati-hati juga, itu miskin yang kelihatan ya. Kelihatan lumpuh, kelihatan nggak bisa nyari apa. Karena memang dia nggak bisa juga, dipaksa pun tidak bisa. Nah, ada namanya pura-pura miskin. Pura-pura miskin itu apa? Sebenarnya kita bisa ngubah situasi kita. Tapi sok-sokan nggak tahu, aku tuh stuck, aku tuh nggak bisa putusin pacarku karena ya udah stuck aja sama dia, aku nggak bisa hidup tanpa dia. Padahal dia bisa mengubah situasi dia bisa mendapatkan pasangan halal, dia bisa keluar dari situasi yang sulitnya dia itu, tapi nggak mau gitu. Nggak mau itu berarti dia membawa diri seolah-olah dia tidak bisa
Tapi gue nggak tahu caranya gimana. Ya lo sih gampang ya, lo kan anak pesantren. Kalau gue kan dari latar belakang yang kelam dan hitamnya, susah lah buat gue hijrah. Itu pura-pura miskin namanya. Itu pura-pura stuck, nggak bisa ngubah situasi. Padahal mah sebenarnya bisa. Padahal mah sebenarnya otaknya tidak lumpuh kan. Sebenarnya badannya tidak lumpuh kan untuk sholat, untuk ngaji, untuk apa. Untuk datanglah kajian gitu. Gitu. Jadi kosakata ini hati-hati gitu ya kalau kita mau, bahkan kita mau bilang orang lain, aduh gue nggak mau jadi orang miskin. Bener, jangan sampai miskin, tapi bukan miskin secara finansial. Hati-hati, miskin itu bisa dengan hal yang lain. Miskin ilmu artinya sok-sokan, gue kan nggak ada kelas yang open gitu, nggak ada gini, nggak bisa lah, itu banyak kelas-kelas gratis, itu kajian banyak. Nah, miskin ilmu artinya kita yang membuat diri kita itu tidak punya ilmu, stuck, stuck otaknya segitu-gitu aja, maksudnya kayak stuck aja gitu, kayak nggak bisa mikir, nggak mau mikir lagi gitu, nggak mau maksudnya nggak mau mencari ilmu gitu. Hati-hati dengan apa tadi ya, sindrom pura-pura miskin gitu. Padahal sebenarnya mah mampu. Nah, mampu juga kan kita ngerti kan? Mampu berarti sebenarnya mampu ya bisa. Mampu itu bukan hanya aku bisa makan, punya uang di tabungan, tapi mampu untuk sholat, mampu tapi males aja gitu kan. Jadi bukan nggak mampu, aduh gue nggak mampu bangun, gue nggak bisa bangun pagi, nggak mampu gue bangun pagi, itu bukan nggak mampu, itu bukan miskin, itu namanya tidak mau atau malas gitu. Jadi sebenarnya kita tuh mampu, semua orang tuh sebenarnya mampu, bahkan secara finansial tuh mampu, bahkan orang yang lumpuh tadi itu mampu kalau dia mau mencari cara lain. Oke lah, ini ada tembok. Oke lah, aku lumpuh, ada tembok. Ya belok, ya cari ke kanan, ke kiri, bisa nggak pakai jalan lain. Jadi jangan juga saklek banget. Ya gimana Ustadz, aku gini-gini, ya cari Ustadz lain. Musrifah aku nggak bisa nih, halakohku nggak jalan, ya cari halakoh lain. Gitu, jangan sok-sokan kayak stuck terus nyalahin gitu, nyalahin keadaan. Ya gimana, aku diberhentikan dari kerjaanku, ya jadinya sekarang ya gitu. Itu cari-cari alasan aja gitu. Jadi sebenarnya gitu ya, kita mampu, tapi kita harus hati-hati dengan sindrom yang merasa diri miskin. Padahal sebenarnya kita nggak stuck kok. Cuma mungkin kita harus lebih kreatif aja membuka diri. Oke, jadi memang perbudakan di Mesir itu bentuk penghinaan banget lah gitu ya. Terus dan mereka miskin gitu, karena mereka stuck, gak bisa ngapa-ngapain, gak punya masa depan, tidak bisa mengubah kehidupan mereka. Dan perbudakan itu juga artinya di Mesir itu adalah victim of rage of tyrant king. Maksudnya korban dari kemarahan atau kemurkaan seorang raja yang berkuasa banget. Mungkin di sudut pandang mereka itu Firaun maksudnya, kingnya itu. Kan Firaun marah atau Firaun kayak benci banget gitu ya sama Bani Israel, akhirnya diperbudak, akhirnya murka gitu. Padahal sebenarnya the real tyrant king itu adalah Allah. Mereka membuat Allah marah, murka banget, sehingga apa? Allah bikin mereka stuck. Allah bikin mereka miskin. Nah, hati-hati. Jangan-jangan kalau kita dalam keadaan miskin, stuck nih, nggak tahu gimana ya ini. Aduh, masalah aku tuh gak bisa diselesaikan kayak gini. Jangan-jangan itu juga merupakan bentuk kemurkaan Allah. Aduh, aku ada salah apa ya sama Allah? Aduh, aku jadi kayak hidup kita susah nih. Jangan-jangan karena kita sendiri juga, kita bikin Allah marah. Jadi dibikin susah hidupnya, dibikin stuck aja gitu. Mau mikir apa susah, mau ngapain nggak bisa gitu. Bentuk kemurkaan Allah. Nah, and the actual crime, maksudnya Bani Israel itu kenapa sih
dikasih kemurkaan Allah banget karena mereka denial. Nah, denialnya mereka tuh udah ngeliat loh laut itu dibelah dua di depan matanya mereka. Mukjizat yang sangat 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 tidak masuk akal. Itu mereka melihat dan itu berkali-kali. Tongkat jadi ular, terus api, terus ini, terus itu, banyak banget. Gitu ya. Itu mereka udah lihat dengan mata kepala mereka sendiri. Tapi apa? Tetap denial, tetap gak mau percaya gitu sama Nabi Musa. Padahal ibaratnya kayak banyak yang kayak bilang, mana buktinya, begini-begini, mana buktinya. Bukti hard proof kayak gitu, itu sebenarnya adalah untuk binatang. Karena binatang itu apa-apa dia harus lihat aslinya dulu. Ibaratnya gini, dia walaupun gini deh, kalau eksperimen lah gitu ya, ada tikus, terus ada penghalang, apa namanya, ada kardus penghalang gitu, terus di belakang kardus itu ada keju. Tikusnya ada di depan kardus. Dia nggak lihat si keju itu ada di belakangnya kardus. Dia nggak bakalan maju, dia nggak bakalan belok, nggak bakal apa. Karena dia akan memakan, dia akan menuju ke sesuatu yang dia bisa lihat. Itu hewan. Hewan mengindra, oh dia lihat tuh, oh di kanan ada keju ya, dia datang. Tapi kalau dia lihat ada kardus, terus teman-teman tikusnya yang lain bilang, itu di belakang kardus, sini cepetan kamu, sini ke belakang, muter ke belakang, ini ada keju nih di sini. Nggak bakal dia percaya karena apa yang dia lihat kardus. Gitu. Padahal dia tinggal belok sedikit ke belakang, nemu dah tuh kejunya. Gitu. Bedanya manusia sama binatang itu, punya akal. Kita punya akal. Kita dengar teman kita bilang, oh gitu. Oke deh, aku terus kita pertimbangkan, temanku ini Ahsan baik kok orangnya, dia jujur, dia nggak mungkin bohongin aku. Ya udah aku ikut. Ikutlah kita. Oh bener ternyata, iya ya, ada di sini. Kalau hewan tidak begitu. Kalau hewan tuh dia harus lihat dulu, baru dia percaya. Kita buka dulu nih kardusnya, kita angkat, terus dia lihat tuh ada kejunya di situ, baru dia pergi tuh ke kejunya, zet gitu, karena dia lihat. Nah, ini Bani Israel sudah lihat itu kejunya di depan, sudah lihat loh, tapi mereka nggak percaya, tetap nggak percaya. Ya itu artinya udah di bawah animals lagi, udah di bawah binatang. Mereka won't move. Denial itu sebesar itu. Kadang kalau kayak kita tuh apa ya, ini lebih ke psychological sih ya, mental health gitu, misalnya denial, enggak, dia tuh nggak mungkin ninggalin gue lah, udah jelas-jelas cuy, ini ada undangan, dia nikah sama yang lain di depan mata dia dikasih undangan, tapi dia denial, enggak, itu tuh bukan, nggak mungkin. Orang kita tuh udah pacarannya itu 8-10 tahun. Gak mungkin dia tiba-tiba ninggalin gue buat cewek lain gitu. Gak mungkin dia tuh nikah sama orang lain. Loh, tolong, ini undangan sudah jelas namanya, nama cowok lu nih. Gitu. Tapi denial. Denial itu kayak gitu. Bisa apa ya? Sedudul itu gitu. Sesuatu yang sudah jelas banget di depan mata dia, tapi dia tolak. Gitu. Surga dan neraka mungkin nggak jelas banget di depan mata kita ya gitu. Jadi ya mungkin kalaupun denial, kita perlu proof bukti-bukti yang lain, makanya ada Quran, makanya ada ulama, ada ustadz, karena emang karena susah dilihat gitu, banyak celah untuk denial, mana surga, mana neraka gitu, kayak nggak bisa dilihat dengan jelas gitu. Tapi kan kita manusia gitu, kita bisa pakai akal kita, ini sudah jelas ini gitu ya, tapi masih denial. And then flood control, itu continuously killing prophets, itu maksudnya kayak Bani Israel tuh tidak hanya membangkang dan tidak hanya mereka itu menyembah syirik gitu ya, menyembah sapi emas gitu, itu enggak. Ternyata mereka juga melakukan kriminalitas yang lebih besar, banyak banget. Tapi ya namanya Allah sangat sayang, jadi nggak di list satu-satu tuh di Qurannya. Padahal banyak banget. Yaitu mereka tuh ngebunuhin nabi mereka sendiri. Ngebunuhin.
terus menerus. Nah ini pakai di ayat ini pakai kan ada tata bahasanya gitu ya. Tata bahasa Arab itu selalu attach dengan time. Sama kayak bahasa Inggris lah. Kalau bahasa Inggris kan I am eating misalnya, kita jadi tahu oh sekarang lagi makan. Sama bahasa Arab juga kayak gitu. Kita jadi tahu oh ini tuh present, oh ini tuh lampau, oh ini tuh masa depan. Kita jadi tahu. Nah, di ayat ini potongan ayat yang ini itu menunjukkan waktu present. Artinya sampai sekarang masih dibunuhin. Coba aja lihat Dokter Zakir Naik dikejar-kejar, dicari-cari. Atau misalnya Ustadz yang dibilang radikal gitu ya, dicari-cari, dikejar-kejar, dikriminalisasi, black campaign dan lain-lain gitu ya. Gitu sampai sekarang itu, dan itu udah dari dulu dikejar, dicari, mau dibunuh dari dulu sampai sekarang dan mungkin sampai terus-terusnya in future. Bani Israel sama ya. Ya kalau sekarang kan jadinya Israel. Ya itu Israel beneran ngebunuh kan, ngebunuh Palestina dan yang maksudnya segitulah kriminalitasnya mereka. Gitu. Jadi attempt on killing by Muslim, bahkan Muslimnya sendiri yang mau membunuh Muslim lainnya. Muslim yang ini bilang kamu radikal, kamu ekstremis, kamu Muslim yang jenis ekstrim, malah dia ngebunuhin Muslim juga. Lah kan ya kita bingung ya, Anda itu Muslim apa bukan kok bunuhin saudara sendiri. Nah jadi dulu dengan sekarang sama. Bani Israel juga kan Israelites, kaumnya Nabi Musa, saudaranya Nabi Musa sendiri, gitu. Saudara sendiri nih, saudara sesama sendiri, sama-sama Buddha, ya kan? Nabi Musa kan itu apa namanya? Dari berasal dari kaum Bani Israel dia sendiri, tapi kaum dia sendiri mau bunuh dia, gitu. Ibaratnya kalau teman-teman tinggal di sebuah rumah, ya maksudnya keluarga kita sendiri mau bunuh kita gitu loh. Kan aneh ya, masa emak kita mau bunuh kita? Tapi itu ada, benar ada, ada seperti itu. So, kesalahan mereka memang disobedience, ketidaktaatan yang terus-menerus dan akhirnya itu menjadi habit. Hati-hati sama habit, karena sedikit kita tidak taat, udahlah aku ngantuk banget, ntar aja deh sholat subuhnya. Oke lah hari pertama, hari keduanya nggak apa-apa deh 2 hari doang, besok gue sholat subuh. Ternyata hari ketiga kita sakit dan beneran emang gak bisa bangun. Hari keempat, hari kelima, akhirnya lama-lama jadi kebiasaan jam 8 subuhnya. Gitu. Jadi kesalahan Bani Israel bukan karena sekali 2 kali ngebunuh Rasul mereka atau sekali 2 kali ngebangkang terus syirik, enggak, tapi karena terus menerus keluar batas. Allah kasih perintah yang mudah, Allah kasih perintah jangan deket-deket sama zina, ini gampang loh. Tapi apa? Deketin dikit, ya udahlah ini mah nggak apa-apa. Kalau kayak gini doang nggak apa-apa. Sekali, 2 kali, 3 kali, lama-lama nggak kerasa bahwa itu sudah zina. Dan munafik itu adalah level dimana, gue udah nggak tahu lagi gimana caranya. Gue tuh kayak udah auto banget kayak gini. Gue nggak tahu lagi gimana caranya ngubah diri gue sendiri. Gue udah stuck banget. Nah itu tadi, itu munafik. Sebenarnya lu bisa ngubah, tapi seolah kayak nggak mau. Munafik itu kan kayak muka 2 gitu kan. I can't help myself. Aduh, gue bisa apa ya? Gue titip doa deh sama lu kan soleh, lu kan solehah. Atau bahkan ini ekstrimnya gitu ya. Emang kenapa? Emang kayak gini nggak boleh? Kenapa? Lo kok nggak mau ngelihat gue happy? Lo nggak mau ngelihat gue happy dengan cowok gue gitu? Gue tuh nggak bisa kalau misalnya nggak ada cowok, karena nanti nggak ada support system. Lo nggak suka banget sih ngelihat gue seneng, kayak gitu. Atau bahkan kayak ya gue mau lakuin apa yang menurut gue apa namanya, urus aja sih, urusan lu sendiri. Gue mau ngelakuin apa yang gue mau lakuin. Jadi rebel, jadi malah membangkang kayak gitu.
Nah, itu emang harus pelan-pelan banget gitu ya. Dikikis gitu, sedikit demi sedikit. Karena Bani Israel kesalahannya itu, dia bangkang dikit kecil lama-lama wah, lama-lama ngelunjak, lama-lama malah jadi sangat besar. Dan jadi gimana deh harusnya, atau misalnya kita merasa kok kayaknya aku agak rada mirip ya dengan Bani Israel, astagfirullahaladzim gitu. Gimana caranya memperbaiki itu? Insya Allah kita bahas di ayat selanjutnya. Jadi segitu dari aku. Mohon maaf kalau banyak kesalahan kata atau penyampaiannya, dan apa yang aku sampaikan juga tidak sebaik dengan diriku sendiri karena aku tuh sangat-sangat bobrok dan bahkan ibaratnya ini menampar banget sama diriku sendiri. Afwan. Mungkin kita bisa lanjutin sesi diskusi. Aku balikin ke Rabia. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Masya Allah. Keren banget materinya ya teman-teman. Gimana nih teman-teman perasaannya pas udah dengar? Aku tadi baca juga nih banyak yang komen-komen merasa tertampar, merasa relate. Oke, buat teman-teman yang mau bertanya, boleh ya, silahkan. Boleh tanya di chat ataupun kalau mau ngomong juga boleh. Aku bakal unmute teman-teman kalau mau nanya langsung. Oke, kita tunggu sampai 5.28 ya Kak. Kalau misalnya sampai 5.28 belum ada yang mau bertanya, mungkin kita cukupin aja kali gitu ya Kak. Yes, alright. Oke, ayo teman-teman yang mau bertanya boleh di chat ya guys. Di chat Aku atau tunggu ngomong sampai langsung boleh. Ada 3 book library. Iya, Kocak banget, aku kaget ternyata jadi Masya Allah. Tadi kayaknya ada typing deh, tapi aku tadi aku lihat ada typing. atau gimana nih guys? Ada yang mau tanya? Mungkin nggak jadi atau masih typing kali. Kita sambil ngobrol-ngobrol aja, Rabi. Oh gitu, boleh. Kita berarti kita tunggu 1 menit lagi ya Kak kalau ada yang mau typing gitu. Putus-putus suaranya. Sorry. Aku putus-putus Kak. Tadi sih putus-putus, tapi sekarang udah lumayan. Oke. Aman. Ya, jadi emang kayak kadang tuh suka nampar ke diri sendiri karena walaupun yang diomongin misalnya ya Bani Israel, tapi kayak kita sendiri nggak bisa memungkiri gitu loh. Kok ciri-cirinya nih mirip sama aku gitu. Kayak misalnya hal-hal yang kita merasa itu mah Bani Israel, itu mah emang merekanya aja yang ngelunjak, kayaknya aku nggak segitunya banget. Tapi kalau di zaman sekarang gitu ya, kalau mau di relatein dengan zaman sekarang ya mirip-mirip gitu, kayak kerakusan, ketamakannya, terus apa yang kita minta itu justru, maksudnya apa yang aku minta nih misalnya, aduh ya Allah aku tuh pengen besar, pengen duit yang banyak, tapi tuh kayak tidak diikuti dengan niat yang baik gitu. Gitu kayak jadi untung, kadang-kadang kayak untung sih nggak dikabulin, tapi kok kayaknya nyesek juga gitu. Kalau nggak dikabulin jadi nyesek, tapi kalau dikabulin takut istidraj, ya serba salah ya. Jadi serba salah gitu. Astagfirullahaladzim. Boleh open mic? Iya boleh open mic aja. Tadi ada open mic. Ada open. Bentar ya, aku. Iya udah di allow semua. Aduh maaf ya Kak, misalnya aku sedikit kurang itu, aku lagi ngisi SKS. Iya, santai-santai. Boleh Kak Adisti langsung on mic aja. Boleh Kak Adisti langsung on mic ya. Makasih Pia, Kak Laila sebelumnya Kak. Iya. Ini tuh tadi kan
Masya Allah banget ya. Aku lihat luar biasa ini dari Quran Surat Al-Baqarah ini bisa eh, relate gitu dengan kondisi ini Kak yang aku alami sekarang kan. Jadi ini Kak, masalah Alhamdulillah. stuck tadi ya Kak. Jadi eh aku tuh bingung Kak. Bingungnya gini. Sekarang kan aku ada di semester skripsi ya Kak. Mungkin kalau ada teman-teman yang ini yang lagi menjalani sekarang. Nah, jadi ada problem tuh kayak gini Kak. Eh seperti biasa kalau di skripsi ada seminar. Nah, di seminar pertamaku itu yang seminar proposal tuh itu aku coba untuk karena aku ambilnya pertanian ya Kak, aku ambilnya kan nelayan. Nah, maaf ya Kak, mungkin ini out of topic tapi aku ngerasa ini berkaitan. Aku mau minta pendapat dari Kak Laila. Nah, Oh, boleh juga nggak apa-apa. iya Apapun Kak. boleh. Jadi ini tuh waktu itu karena aku punya gagasan kan Kak. Gagasannya itu eh, karena meneliti masalah nelayan. Jadi tuh nelayan tuh sejatinya masih ada di keadaan ekonomi yang menengah bukan menengah ke bawah Kak, justru ada di bawah gitu ya. Jadi bisa disebut prasejahtera gitu, masih belum sejahtera. Nah, kemudian pendapat ini tuh ditolak sama eh, dosen saya, dosenku Kak, ini mentah-mentah gitu. Nah, setelah itu impact-nya ke aku itu Kak, impact-nya itu nggak tahu itu jadi trauma, kemudian eh aku baru sadar kan Kak, baru sadar aku tuh selama ini menunda karena keingat terus dan apa ya, mencari-cari alasan gitu untuk terus menunda, stuck yang akhirnya berimpact yang nggak baik gitu. Karena aku merasa kalau ini nggak ada jalan nih kayak gitu. Ini udah apa namanya? Istilahnya apa yang aku teliti itu yang bagian dari sebuah fakta penelitian itu justru malah diminta dihilangkan seperti itu. Terus pikiran kemana-mana kan Kak. Apa namanya, entah ini hubungan dengan apa. Karena aku pikir apa ya Kak, menurutku itu ini benar gitu. Nah, berhubungan dengan stuck tadi itu, aku kan juga kepikiran Kak waktu waktu belum ini dengar dengar sesi sekarang ini yang Journey with Quran ini. Karena aku pikir kayaknya aku bener kayak gini itu. Tapi setelah tadi dengar rasa-rasanya banyak koreksi buat aku gitu yang stuck juga itu eh, aku rasakan memang benar Kak di kondisi ini tuh ini jangan-jangan ini apa namanya memang teguran kan Kak dari Allah gitu. Apa namanya mungkin selama ini dari segi keilmuan tuh ada niat yang kurang baik dan uh, dan juga berhubungan dengan mungkin kalau kalau ndak ada kejadian ini mungkin aku jauh dari Allah gitu karena aku mikirnya lancar, artinya tidak berbelit seperti ini, Kak. Tapi dengan kejadian ini, eee, justru semakin mendekatkan aku ke Allah gitu, Kak. Nah, ini menurut Kak Laila tuh, nanggepinnya gimana ya, Kak? Karena sampai di sore ini tuh rasanya masih maju mundur gitu, Kak. Makasih Kak Laila sebelumnya. Ya, terima kasih Kak Disti. Tadi perikanan atau pertanian atau gimana? Pertanian, Kak, itu masuknya agribisnis, karena agribisnis tuh bisa menyambung ke lautan, bisa nyambung ke Ya, peternakan juga. ini sekarang berarti sedang apa nih? Sempro atau proposal atau apa? Ini setelah sempro, Kak. Iya. Ini sudah sempro berarti. Iya, iya. Ngikutin apa mau dosen kan sekarang? Iya, betul, betul. Berarti enggak, tapi masih kebawa kayak, aduh kan kemarin kayak gitu pengennya gitu ya. Iya, iya, betul, Kak. Iya. Iya, oke. Tapi berarti masih on track, secara schedule masih on track ya? Enggak, Kak. Jadi karena tidak sesuai sama pembicaraan di awal yang akhirnya itu tracknya kacau. Oke. Telat apa gimana?
termasuknya terlambat, Kak. Cuma Berapa lama? iya, ini kalau bisa dihitung, karena ini sudah persiapannya tuh dari semester 7, ini sekarang udah semester 9, Kak. Artinya udah, iya, Berarti harusnya emang disiapkan untuk semester 8 gitu ya? iya betul ya, Kak. Kalau lulusan atau misalnya teman-teman sekarang udah pada lulus apa gimana? Iya, Kak. Karena yang pertama ini beda dosen pembimbing ya, Kak. Jadi Iya, benar-benar. teman-teman juga yang sama dosen pembimbing itu apa namanya yang satu bimbingan itu ada yang diambil dengan dosenku itu untuk ikut penelitiannya. Nah, itu yang teman-teman yang ikut penelitian dari beliau itu memang sudah selesai terlebih dulu itu. Nah, iya itu Oke. termasuk menambah daftar trauma ya, Kak. Iya, sip. Bahkan gue jadi ini ya kayak interview sih. Ya, enggak. Tapi iya sih, aku juga punya banyak temen yang ibaratnya sedang skripsian gitu, atau yang bahkan sudah di ujung tanduk. Kalau semester ini nggak juga bisa, berarti kan sudah 3 tahun dari apa ya, tahun ke 10 apa 11 ya berarti ya, atau nggak tahun ke 10 11 juga, kok tahun ke banyak banget, tahun ke-7 ya sekarang. Maksimal berapa tahun sih di kuliahan? 14 semester kayaknya, Kak. 13 atau 14? 7. Iya, Oke, iya. anggaplah 7 tahun ya. Berarti dia itu ada di tahun ke-7, semester akhir banget. Kalau misalnya tidak juga selesai skripsinya di itu, berarti DO. Emang nggak bisa lagi nambah semester, DO gitu kan. Ujung tanduk banget. Dan itu bahkan yang memaksa dia juga untuk ya udah deh, aku rubuhkan idealismeku dan perfeksionismeku untuk penelitian yang aku inginkan. Kenapa sih? Sebenarnya gini, intinya untuk hal apapun kita punya keinginan, tapi Allah yang mengizinkan. Kadang-kadang juga Allah izinkan belum tentu baik. Kenapa? Pengen kita belajar dari situ. Kayak tadi, misalnya aku pengen meneliti A, tapi dosenku bilang jangan, nelitinya B. Ini bisa jadi dua hal. Apakah memang ibaratnya gini, kadang sih kita berpikir, tapi kan yang A tuh faktual banget, gini banget, gini. Dosen kita mau udun-udunnya lah gitu. Dia sudah pernah melewati skripsi, sudah pernah bahkan melewati tesis, sudah punya keilmuan, sudah membimbing beberapa orang pun. Jadi dia tuh tahu hal-hal yang mungkin kita nggak tahu. Dia mungkin berpikir, atau maksudnya aku nggak tahu ya, tapi ini aspek lainnya. Jadi saat kita mendapatkan penolakan, jangan langsung bawa personal, baper gitu ya. Jadi kayak misalnya, kenapa kamu nolak aku kurang cantik, aku kurang pintar, aku kurang ini. Enggak, ternyata dia memang sudah punya pacar, jadi dia tidak bisa pacar gitu. Atau misalnya ada hal lain. Jadi misalnya kayak tadi juga, dosennya berpikir bagus, A ini bagus, tapi kalau kamu ambil A ini, kamu akan butuh duit untuk penelitian itu 10 juta atau 100 juta, atau alatnya belum bisa, atau ini nanti pengimplementasiannya gini, atau kamu bakal ribet di bab 3 dan 4. Sekarang mungkin kamu belum terlalu bisa kebayang gitu, tapi dosen kita tuh bisa membayangkan ini ujungnya seperti ini, dan itu bakal susah buatmu, lebih baik ambilnya yang ini. Itu di satu sisi ya. Tapi di sisi lain bisa jadi memang kita betul, kita benar, dan dosen kita yang agak melehek gitulah ibaratnya. But again, sama seperti bagaimana kehidupan kita berjalan. Ada namanya qada, sesuatu yang tidak bisa kita kontrol, tidak bisa kita kuasai. Tinggal gini aja, oh ini berarti waktunya belum tepat. Sekarang aku bikin penelitian yang ini dulu aja. Nanti S2 aku mau bikin penelitian yang kemarin aku pikirin. Aku coba lagi deh buat S2 aku. Masih bisa nggak dibawa ide itu ke dosen pembimbing aku buat tesis nanti? Jadi jangan berpikir stuck, tapi cari alternatif lain. Gitu ya.
Kalau stuck itu artinya kita berpikir ya kalau nggak disetujui sama dosen ini nggak bisa tuh, udah nggak bisa, mentok. Tapi kalau kita berpikir jalan keluar lain, bisa jadi misalnya, oke lah aku ngomongnya sama dekan aja, kontak dekannya. Saya punya ide seperti ini, penelitian seperti ini, tapi dosen pembimbing saya tidak menyetujui. Menurut Bapak Dekan, apakah penelitian ini memang tidak mungkin untuk dilakukan atau bagaimana ya? Saya minta masukannya. Nggak masalah. Sama dekan mah nggak masalah. Orang kita sama-sama entitas civitas akademika gitu kan. Nanti dekannya bilang, wah ini bagus sekali penelitian jenis ini, saya dukung. Nanti saya ngomong sama dosen pembimbingmu. Bisa jadi kan? Itu kalau kita berpikir alternatif, kalau kita berpikir jalan keluar. Kalau kita berpikir kita dihalangi oleh orang lain, kita di-stuck-in oleh dosen pembimbing yang ini, ya udah. Habis itu kita salahin dia, kita yang stres, kita yang, kenapa nggak begini? Akhirnya kita lama di situ sampai 1 tahun, 2 tahun, sampai di ujung nadir, kalau nggak kelar semester ini, DO, baru kita sadar, oh iya ya, aku memang tidak bisa memaksakan keinginanku. Karena ada kuasa yang lebih di atasku. Kita sudah masuk ke universitas itu, artinya kita tunduk dengan peraturan dia. Kalau bisa dengan cara tadi, oh ya, manut aja sama dosen pembimbing, kalau gitu saya ikut aja. Atau cari jalan keluar lain, ya udah gue coba ke dekan, gue coba ke dosen pembimbing lain, boleh nggak ada ganti dosen? Atau misalnya, oke deh Pak, nggak full kayak gini, tapi setidaknya ada sedikit lah elemen atau misalnya objek parameter variabel dependent saya yang agak mirip-mirip dengan ini, atau H diterimanya kayak begini-begini, atau di bagian bab ininya saya masukin kayak gini dikit misalnya di saran penelitian. Jadi kita cari alternatif gitu. Cuma yang penting adalah kita punya arah tujuan target yang jelas. Kalau nggak punya target yang jelas, akhirnya segalanya menjadi karet, segalanya menjadi bingung, kacau, dan tadi kayak stuck gitu. Targetnya apa? Ibaratnya gini, kalau kita jadi mahasiswa, target aku lulus 3,5 tahun. Artinya apapun yang terjadi, halangan apapun yang terjadi, aku harus 3,5. Tidak ada yang bisa, kecuali Allah yang tidak mengizinkan aku 3,5, ya sudah. Tapi kalau misalnya dosen aku sekedar kayak bilang, kamu mah nggak bisa 3,5, kamu mah bodoh, bla 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 gitu. Ya aku belajar lebih keras, lebih kuat, aku ambil semester yang banyak gitu. Atau misalnya aku target tidak lewat dari 4 tahun aku kuliah. Jadi skripsi yang penting selesai, bukan yang penting yang aku mau gitu. Jadi targetnya nih harus jelas nih. Target kehidupan kita di kehidupan mahasiswa ini apa? Apakah targetnya memang penelitian yang aku inginkan itu terwujud, atau aku lulus tepat waktu, nanti ada masanya, entah di S2, entah aku ambil S1 lagi atau gimana, itu penelitian bahkan bisa aku lakukan sendiri kok, tanpa itu menjadi skripsi. Banyak kok bisa ikut lomba, terus kita lakukan aja penelitian yang kita inginkan itu. Kita cari dosen-dosen yang baik sama kita atau apa, kita minta masukan. Banyak jalan menuju Roma, tidak harus itu menjadi skripsi. Ide yang kita pikirkan brilian itu kita coba di jalur lain. Tapi target jelas kita adalah aku lulus maksimal banget 5 tahun kuliah. Berarti apapun yang terjadi aku harus lulus 5 tahun. Walaupun itu aku harus pakai penelitian yang dosenku suruh dan aku sangat tidak suka. Kadang-kadang apa yang kita tidak suka baik buat kita, apa yang kita suka justru kurang baik buat kita. Jadi harus ada kasta level yang lebih tinggi, yaitu target kehidupannya Adisti sebagai mahasiswa di kuliah itu apa? Itu ditaruh dulu, ditancepin dulu. Aku mau lulus maksimal 5 tahun dengan nilai skripsiku A. Nah itu sebuah target. Jadi apapun yang terjadi, mau berantem sama dosennya, mau kayak gimana, sempronya, semhasnya atau gimana, pokoknya itu targetku.
Sehingga kita akan kreatif mencari cara supaya tetap mendapatkan target itu walaupun bukan dengan jalan yang kita pikirkan. Gitu sih kira-kira. Semoga menjawab ya Kak Adisti. Makasih banget Kalau Kak Laila, ya Allah ini menjawab banget sih Kak. Parah banget ya Allah, makasih Kak. Ini jalanin aja motivasi dulu. banget. Iya Kak, oke. Iya, semangat. Iya Kak Laila, makasih banyak Kak Laila. Oke, sip-sip. Masya Allah, asik banget ya tadi sesi tanya jawabnya. Makasih ya Kak Lila. Tadi Kak Adisti juga semangat ya Kak Adisti. Semoga dimudahin sampai skripsi terus bisa lulus dengan nilai yang terbaik. Amin. Oke, gimana nih Kak Lila? Mau udahan atau udah? Kalau ada satu pertanyaan lain mungkin masih bisa kekejar, tapi kalau misalnya nggak ada kita tutup aja. Apa-apa. Oh gitu. Oke, ada yang mau tanya lagi teman-teman? Mau yang on mic atau mau chat? Satu kali ya, supaya kita Iya, satu lagi. Kalau ada yang mau bertanya lagi sama Kak Lila nih guys. Soalnya ya banyak temanku. Aku juga kadang-kadang suka bukan pembimbing skripsi sih, tapi kayak pendamping. Yang mendampingi temanku untuk skripsian. Bahkan sampai aku bilang kan dia udah mau harus tanda tangan apa segala gitu, terus nggak bisa dihubungin dosennya gitu. Aku bilang datengin rumahnya, cari alamat rumahnya, datengin, teleponin. Ibaratnya target tujuan kamu itu lulus. Jangan hanya karena dosen itu nggak mau dihubungin, dosen itu bla bla bla. Dosen itu sibuk, dia nggak cuma punya mahasiswa kita doang, gitu. Jadi dia ngurusin banyak orang. Kalau kamu tidak ibaratnya kan kita yang harus inisiatif, kita yang harus effort banget. Nggak mungkin dosen kita yang nanyain gimana sekarang, skripsinya udah sampai mana. Nggak mungkin. Kita yang harus memaksa diri kita untuk udah runtuhin aja ego, nafsu, nggak enakan, malu dan lain-lain, runtuhin aja. Targetku adalah lulus tahun ini, semester ini. Udah, itu aja targetnya. Apapun yang harus aku jalani dulu. Karena hidup memang seperti itu. Banyak hal yang tidak bisa kita dapatkan sesuai keinginan kita. Tapi yang pasti minimal kita dapat tujuan kita. Tujuan kita surga, tujuan kita akhirat. Kalau perlu kita sampai menjilat lantai ini yang kotor ini, kita jilat. Asal kita dapat surga. Mungkin kita nggak suka caranya. Kita harus pakai kerudung yang panjang, kita harus pakai gamis, kita nggak boleh lagi hangout sama teman-teman kita, atau kita jadi kayak gini. Itu nggak enak. Itu nggak enak banget. Hijrah itu jangan dipikir enak dan wah gitu ya, happy gitu. Nggak disukai. Bahkan banyak orang juga yang nggak kuat balik lagi ke kehidupan yang lama gitu. Karena apa yang diinginkan itu kadang-kadang tidak sesuai gitu dengan target tujuan kita. Masya Allah. Jadi semoga kita sama-sama istiqomahkan ya Pak. Iya, tapi sangat relate. Karena aku merasakan itu dulu tuh. Kalau pas SMA itu kan semua dikasih sama guru ya Kak, udah ditentuin, gak perlu bingung-bingung lagi gitu ngurusin apapun. Terus kayak pas kuliah, semua tuh mesti sendiri, dan kalau gak ngerti, itu bingung gitu loh Kak, kalau kita diem aja. Malahan akhirnya jadi gak bisa gitu kan, jadi mesti nanya sama teman, ajarin dong, gini-gini. Akhirnya kayak mau gak mau mesti gitu kan Kak. Terus itu kayak, gitu beda banget ternyata, kayak yang Kalila bilang tadi, bener banget itu, relate. Semangat teman-teman juga yang lagi kuliah, lagi bekerja, semoga dimudahin. Oke, karena nggak ada yang bertanya lagi, kita cukupin aja ya Kak, karena mungkin pada mau sholat maghrib, dan mungkin hari ini hari apa sih, Kamis ya, ada yang berpuasa, mungkin mau buka puasa gitu. Iya. Oke deh, makasih Kak Lila atas waktunya dan penjelasannya yang Masya Allah keren banget. Thank you very much, everyone. Bye-bye. Ya, makasih. Jazakallah khair. Jazakallah khair.
Oke deh. Itu teman-teman Journey with Quran kita hari ini. Makasih ya buat teman-teman semuanya yang udah join. Ada Kak Adisti, Kak Upi, operator kita yang keren banget udah nemenin dari awal. Makasih Kak Upi. Ada juga Kak Nisha, ada Kak siapa nih? Bigit Human, Kak Bigit Human, Kak Nida, Kak Eli, Kak Mahiroh, Kak Jeje, Kak Nita, Kak Deti. Makasih teman-teman semuanya. Sampai ketemu lagi di Journey with Quran selanjutnya. Jangan lupa ikutan ya. Oke, aku tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi, Super Friends semuanya.